Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Angelika Lestari, kelas 81, siswa dari SMP Plus Erlangga, Balikpapan. Saya ingin menjelaskan tentang perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah sebuah bentuk transaksi ekonomi yang dilakukan antar negara. Ada banyak jenis barang yang bisa diperdagangkan, misalnya barang-barang konsumsi seperti televisi dan pakaian, barang modal seperti mesin, serta bahan baku dan makanan. 1. Proses kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa dari suatu negara ke negara yang lain. Biasanya kegiatan ekspor dilakukan oleh produsen atau perusahaan yang ingin memasarkan produknya ke pasar global. Keuntungan dari kegiatan ekspor adalah dapat meningkatkan perekonomian negara, memperluas pasar dan jaringan bisnis, serta membuka peluang impor. Impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain untuk digunakan dalam negeri. Kegiatan impor dilakukan ketika suatu negara tidak mampu memproduksi barang tertentu atau ketika harga barang tersebut lebih murah jika diimpor dari negara lain. Keuntungan dari kegiatan impor adalah dapat memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang tidak tersedia di dalam negeri, serta memperluas pilihan produk yang tersedia di pasar domestik. Sekarang kita bahas cara transaksi perdagangan internasional. Cara transaksi perdagangan internasional itu ada dua macam. Pertama, secara tunai atau cash. Dua, secara pembukaan rekening atau open account. Pembayaran secara tunai dilakukan importir apabila importir membayar bersamaan dengan suatu pesanan atau diterimanya kabar bahwa barang telah dikirim oleh eksportir. Ada beberapa istilah yang perlu kalian ketahui, yakni surat Wesel Bank atas tunjuk. 2. Commercial Bills of Exchange, Letter of Credit. Surat Wesel Bank atas tunjuk adalah surat pemerintah yang dibuat bank domestik dalam negeri yang ditunjukkan kepada bank korespondensi di luar negeri. Commercial Bills of Exchange adalah surat yang ditulis oleh eksportir yang berisi pemerintah kepada importir untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu. Dan apabila importir mendatangi mereka, ia telah menyetujuinya. Letter of Credit, yaitu suatu cara pembayaran dalam perdagangan luar negeri dengan penarikan suatu wesel dalam jumlah yang telah ditentukan. Selanjutnya mengenai cara kedua, yaitu pembukaan rekening. Merupakan cara pembayaran yang dilakukan importir kepada eksportir beberapa hari setelah barang diterima importir. Pada umumnya, cara ini dilakukan eksportir apabila eksportir sudah mengenal betul siapa importirnya dan percaya bahwa barang akan dibayar importir di kemudian hari. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Faktor penghambat: perbedaan mata uang, kebijakan tiap negara yang berbeda-beda, adanya konflik dan peperangan. Faktor pendorong: perbedaan sumber daya alam, penghematan biaya produksi, pemenuhan kebutuhan nasional, dan perbedaan penguasaan teknologi. Lembaga Kerjasama Ekonomi Regional. Kerjasama antar negara pada wilayah yang sama disebut dengan kerjasama regional. Ada 3 lembaga kerjasama ekonomi regional, yaitu ASEAN, APEC, ADM. Selanjutnya, lembaga kerjasama ekonomi internasional. Kalau dalam skala internasional ada 2 jenis nih. Ada yang di bawah naungan PBB, ada juga yang di luar naungan PBB. Kalau yang di bawah ini naungan PBB: IMF, WTO, FAO, ILO, UNDR. Kalau yang di luar naungan PBB, OPEC, OECD, dan IGGI. Selanjutnya, tujuan kerjasama ekonomi antar negara. Ada beberapa tujuan kerjasama ekonomi antar negara, yaitu 1. Memperluas pemasaran. 2. Mendorong produktivitas produksi dalam negeri. 3. Mencukupi kebutuhan dalam negeri. 4. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. 5. Membebaskan negara dari keterbelakangan ekonomi. 5. Mendukung ketertiban dan perdamaian dunia. Selanjutnya, peran Indonesia dalam kerjasama antar negara. Berikut ini adalah peran Indonesia dalam kerjasama antar negara. Indonesia sebagai pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Indonesia sebagai anggota aktif berbagai organisasi kerjasama ekonomi antar negara.
Indonesia sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara. Manfaat kerjasama bidang ekonomi. Tentu saja semuanya melakukan kerjasamanya karena ada manfaatnya. Manfaat kerjasama bidang ekonomi antara lain meningkatkan investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Sekian dari saya, jika ada yang kurang berkenan saya mohon maaf.